Kritik Fahri Hamzah ke Anies Baswedan bilang kedepankan politik perasaan picu pertengkaran. Saya kan punya kritik kepada Anies Baswedan dan Nasdem karena terlalu cepat menggalang anasir-anasir yang bisa membuat pertengkaran itu semakin meruncing secara tidak rasional. Sebab setiap pertengkaran tidak rasional itu biasanya gagasan tidak dianggap penting, tapi perasaan yang dianggap penting. Nah, kalau kita mengentertain perasaan itu, tidak pernah kita bisa mendapatkan pemimpin yang baik. Makanya sebaiknya ini waktunya move on, ya kan? Kita rekonsiliasi dan kita bangun kekuatan tengah, ya. Itu platformnya Partai Gelora, membangun kekuatan tengah, punya mimpi baru Indonesia sebagai superpower dunia. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Gelora Indonesia, Fahri Hamzah, mengkritik bakal calon presiden capres dari Partai Nasdem, Anies Baswedan. Anies disebutnya terlalu cepat mengalah ansir-ansir pertengkaran di publik. Pasalnya Anies dianggap tak kedepankan politik gagasan, justru malah mengedepankan politik perasaan. Dalam situasi polarisasi yang sangat tajam sekarang ini, siapapun nggak bisa main abu-abu. Hitam ya hitam, putih ya putih. Nasdem mencoba bermain di area abu-abu dengan semangat yang oke sih, tapi salah. Yaitu mencoba meminimalkan polarisasi dengan berada di tengah antara para pemilih yang pro NKRI dan pemilih yang ingin menjadikan negara ini negara agama. Apalagi Nasdem dulu sudah dianggap musuh besar kelompok politik identitas itu dan tiba-tiba mencoba berteman dengan mereka. Jelas Nasdem akan dicurigai sebagai kuda Troya yang akan merusak kelompok politik identitas yang sekarang semakin lama ini semakin melemah. Nasdem serba salah jadinya, kesini dimusuhi, kesana nggak diterima. Ya karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun. Di semua lembaga survei, suara Nasdem itu konsisten turun. Apalah artinya menang jadi capres atau cawapres, tapi di Senayan suaranya nggak ada. Mereka nggak mau, semua partai berpikir seperti itu, gitu. Termasuk Nasdem sendiri. Gitu. Tapi salah langkah yang dilakukan oleh Nasdem ini yang mendeklarasikan Anies secara terburu-buru itu kemudian nampaknya memang harus dibayar mahal dan kemudian masyarakat akan menghukumnya gitu ke depan tahun 2024 nanti. Sehingga ya kita belajar dari kejadian ini bahwa dalam politik sebuah pilihan, sebuah jalan yang kita pilih harus konsisten, jelas, tegak lurus dan tidak bermain dua kaki karena tidak semua pihak mampu untuk bermain dua kaki. Hal itu disampaikan Fahri Hamzah menanggapi hal riset digital Gelora pertama yang memuatkan gagasan 3 bakal calon presiden baca pres dalam acara Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia (APEKSI) yang telah berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan pada 12 sampai 14 Juli 2023 lalu. Penggalangan ansir-ansir itu membuat pertengkaran semakin meruncing secara tidak rasional. Sebab setiap pertengkaran tidak rasional itu biasanya gagasan tidak dianggap penting, tapi perasaan yang dianggap lebih penting, kata Fahri Hamzah kepada wartawan Senin 24 Juli 2020. Menurutnya dengan rekonsiliasi dan politik jalan tengah ini maka membuat Indonesia kuat di masa yang akan datang karena semuanya bersatu membangun Indonesia. Kami setuju dengan gagasannya. Apabila gagasan itu diteruskan, Partai Gelora siap menyuarakan bahwa Indonesia masih memerlukan negosiasi. Karena krisis belum selesai, kalau nggak bersatu berbahaya sekali. Apalagi dijadikan dasar untuk bertengkar, ujarnya. Lebih lanjut, Fahri justru mengklaim dari ketiga baca pres kekinian yang paling berpeluang menjadi tokoh jalan tengah adalah Prabowo Subianto, bukan Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan. Pak Prabowo itu sebenarnya berjuangnya sudah lama. Anda tahu waktu kita masih di lapangan dulu. Pak Prabowo itu sudah kita dengan berbeda pendapat dengan Orde Baru menurut saya. Pidatonya dari dulu dia, itu kan luar biasa.
Dia ingin semua partai itu instrumennya demokrasi. Begitu dia pensiun, dibuat partai dan begitu setia, dia di jalan partai politik serta sempat menjadi oposisi. Imbuh dia. Menurutnya, dengan rekonsiliasi dan politik jalan tengah ini maka membuat Indonesia kuat di masa yang akan datang karena semuanya bersatu membangun Indonesia. Kami setuju dengan gagasannya. Apabila gagasan itu diteruskan, Partai Gelora siap menyuarakan bahwa Indonesia masih memerlukan negosiasi. Karena krisis belum selesai, kalau nggak bersatu berbahaya sekali. Apalagi dijadikan dasar untuk bertengkar, ujarnya. Lebih lanjut, Fahri justru mengklaim dari ketiga baca pres kekinian yang paling berpeluang menjadi tokoh jalan tengah adalah Prabowo Subianto, bukan Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan. Pak Prabowo itu sebenarnya berjuangnya sudah lama. Anda tahu waktu kita masih di lapangan dulu. Pak Prabowo itu sudah kita dengan berbeda pendapat dengan Orde Baru menurut saya. Pidatonya dari dulu dia, itu kan luar biasa. Dia ingin semua partai itu instrumennya demokrasi. Begitu dia pensiun, dibuat partai dan begitu setia, dia di jalan partai politik serta sempat menjadi oposisi. Imbuh dia. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Gelora Indonesia, Fahri Hamzah mengkritik bakal calon presiden capres dari Partai Nasdem, Anies Baswedan. Anies disebutnya terlalu cepat mengalah ansir-ansir pertengkaran di publik. Pasalnya Anies dianggap tak mengedepankan politik gagasan, justru malah mengedepankan politik perasaan. Hal itu disampaikan Fahri Hamzah menanggapi hal riset digital Gelora pertama yang memuatkan gagasan 3 bakal calon presiden baca pres dalam acara Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia (APEKSI) yang telah berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan pada 12 sampai 14 Juli 2023 lalu. Penggalangan ansir-ansir itu membuat pertengkaran semakin meruncing secara tidak rasional. Sebab setiap pertengkaran tidak rasional itu biasanya gagasan tidak dianggap penting, tapi perasaan yang dianggap lebih penting, kata Fahri Hamzah kepada wartawan Senin 24 Juli 2023.